TNI punya satuan elit, yaitu Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang diakui dunia. Bagi seorang prajurit yang ingin bergabung dengan Kopassus, harus menyiapkan fisik dan mental kuat. Karena untuk masuk dalam satuan ini harus melalui pendidikan dan pelatihan yang super ketat dan sulit. Dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Santosa dan Ea Natanggara diceritakan betapa beratnya masuk menjadi anggota Kopassus. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demosili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit punya kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti penjejakan, survival, dan ilmu medan. Dan terakhir tahap rawa laut. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pendaratan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani, lempar pisau, renang militer, lalu latihan bela diri ala militer, dan kesegaran jasmani. Pendidikan ini teramat berat bagi prajurit komando. Mereka harus menjalankan pendidikan ini selama berbulan-bulan lamanya, dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, seperti kurang tidur, hanya membawa 2 setel pakaian, ditambah suara menggelegar dari para pelatih yang jumlahnya lumayan banyak yang terus membakar semangat para prajurit. Menurut pengakuan pasukan Kopassus yang sudah melewati pendidikan tersebut, kehadiran pelatih jauh lebih menakutkan daripada bertemu setan di hutan, karena mereka dididik dengan begitu keras. Yang lebih beratnya, selama 7 bulan pendidikan, siswa tidak diperkenankan berhubungan dengan keluarga dan tidak ada hari libur. Secara otomatis, prajurit selalu bersama pelatih dan pengasuh di medan latihan Batu Jajar, Situlembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Salah satu latihan terberatnya adalah jalan kaki yang merupakan latihan akhir tahap gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km atau dari Batu Jajar hingga Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam satu hari mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan hanya jalan raya. Diawali dengan bangun pagi jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri, beribadah, dan memasak sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Kemudian pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat deraan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Keberhasilan pendidikan komando tidak bisa lepas dari peran pelatih yang berdedikasi tinggi, berkualitas, dan bertanggung jawab di pusat pendidikan Kopassus guna menggodok para prajurit TNI terpilih yang pantas diluluskan menjadi prajurit komando. Beberapa pelatih bercerita bahwa bertanggung jawab menjadi pelatih komando tidaklah ringan. Salah satu pelatih, Pelda Suwito, bercerita saat melatih, dia menerapkan pelatihan dengan disiplin, keras, dan tegas. Tanda melihat latar belakang siswa yang dilatihnya. Sudah menjadi prinsipnya bahwa para calon pemimpin, calon komandan, calon jenderal harus ditempa dengan keras tanpa memberikan toleransi kemudahan terhadap latihan-latihan taktis dan bersifat penting.